Mulai dari mana ya lebarannya, Kak Khadijah? Mungkin dari ini, Bu. Dari kan Ibu Lina megang 4 anak ya, Bu. Dari masing-masing anak nih, hal-hal unik apa yang Bu Lina temui? Misalkan tadi nih anak bangor, atau nih anak yang tadinya pendiam, terus gara-gara ngikutin kegiatan kita selama 7 hari ini ada perubahan itu dulu kali ya, Bu ya. Antusias mereka nih mengikuti kegiatan kita ini, seperti itu. Ya, kebetulan di grup saya ada 4 anak yang memang dengan beraneka ragam segala kecerdasannya. Saya nggak berani ke anak-anak itu bilang Badung, tapi mereka anak-anak cerdas yang memang dengan segala keunikannya gitu. Kalau Delisa kan memang awalnya dia memang di rumah gizi ya, pendampingan yang Aisyah sama yang punya PKK di kelompoknya Desa Barengkok. Kebetulan kalau dulu kan dia anaknya itu pendiam, terus tidak mau terlepas dari mamahnya. Tapi setelah beliau ikut di program ini, segala antusiasnya kelihatan ya, karena memang sudah mulai mandiri juga, dari mulai dia ingin selalu menempel, terus sudah mau mulai dengan membaca itu sudah tertarik gitu ya. Terus kalau masalah minum susunya, Delisa sedikit-sedikit memang sudah lepas. Dari hari pertama kita masuk sudah nggak minum susu, karena memang beli Adelisa ini minum susunya hanya sekedarnya saja gitu. Setelah dikasih tahu, karena memang di rumah gizi kita kan memang sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa SKM itu tidak baik gitu. Artinya memang bukan susu buat pertumbuhan buat anak-anak, apalagi anak-anak stunting gitu. Terus yang kedua, anak Ridwan. Jadi kalau anak Ridwan memang di hari pertama dengan hari sampai di dua SKM mamahnya masih berpendapat begitu ya, nggak apa-apa deh katanya, anak saya nggak lulus juga katanya gitu. Tapi saya nggak memberikan reaksi, jangan gitu, nggak sampai saya reaksi begitu, karena saya takut kalau saya langsung ngomong takutnya nanti beliau gimana gitu ya. Saya ikutin aja cara dia. Tapi setelah kelamaan, setelah 7 hari udah mulai lepas nih. Masuk ke hari keempat ini sudah mulai lepas susu SKM itu. Kalau Ridwan ini memang masih ini ya, dia masih egosentrisnya masih kelihatan, karena memang udah memang anak kedua, terus dengan segala kekurangan materinya gitu ya, di keluarga artinya ekonomi kurang. Jadi mamanya itu masak seadanya aja. Katanya anaknya itu hanya senang dengan tempe saja. Kalau anak saya sukanya tempe, saya nggak masak apa-apa lagi katanya gitu. Terus saya sampaikan kalau bisa mah ditambah itu ya sayur. Sayur itu memang tidak harus selalu disayur, bisa digoreng atau bisa dibikin bala-bala gitu kalau bahasa kampung mah gitu ya. Atau dibikin peye atau dibikin apapun itu, tidak harus berupa sayur yang memang harus ada kuahnya gitu, saya sampaikan gitu. Terus yang ketiga, Dirli. Dirli ini luar biasa ya, dia begitu ceria gitu anaknya. Hari ke 1 dia masih minum SKM, tapi hari kesini udah enggak, alhamdulillah. Ada sedikit masih ngambek, hanya memang dengan dengan antusias mamahnya dan dengan kerelaan mamahnya gitu, masih bisa dibujuk, dirayu dengan sebisanya, dan alhamdulillah sudah baik. Yang satu lagi Cynthia juga sama, sudah antusias dengan menempelnya, dengan mau membacanya gitu. Jadi memang dengan program ini, karena memang ada permainan dan ada menempel stiker, mereka artinya dengan hal ini lebih tertarik gitu. Kalau misalkan dicoba sama mamahnya, misalkan disuruh beli SKM, kan kata Bu Lina juga nggak boleh mah, nggak boleh beli atau nggak boleh minum susu SKM katanya gitu. Jadi alhamdulillah lah udah ada kemajuan sedikit-sedikit gitu. Terima kasih Kak Kazia. Ya, sama-sama. Wah, sangat ini ya Bu ya, Bu. Untuk yang Cynthia ini lepas SKM-nya di hari ke apa masih minum?
Cynthia ini di hari kedua sama kayak si itu. Kayak si Ridwan ya. Oke. Ya. Oke, kalau misalkan secara ini Bu, secara dari ibunya gitu menghadapi anak-anaknya yang masih punya kebiasaan itu ada nggak Bu yang kayak masih bingung nih anaknya masih demen misalkan main gadget, ada nggak Bu yang bisa dikonsultasikan langsung ke Bu Yusri, Bu Meli atau Bu Herlani? Bu Dina, kayak Bu Dina mental deh. Bu Lina, bener mental itu. Oke deh, Bu. Masuk lagi. Iya Bu. Di hari kedua itu kalau Cynthia juga. Iya Bu. Iya Bu. Ya, dari ini Bu, dari sisi orang tuanya Bu, untuk menghadapi anak-anaknya selama 7 hari ini, apakah mereka masih mengalami kesulitan, misalkan anak yang susah dibilangin, misalkan kayak gitu, masih anak yang suka main gadget, misalkan kayak gitu. Dari pantauan Bu Lina, ada nggak Bu yang ingin konsultasikan ke Bu Yusri, Bu Herlani, atau Bu Meli? Kebetulan dari anak yang 4 ini enggak itu ya ke gadget. Mereka pegang hanya sekedarnya aja gitu. Oke. Jadi enggak apa namanya, enggak sampai nyandu gitu ke HP, enggak. Jadi hanya sekedarnya aja. Mamanya juga udah ngerti gitu. Oke, berarti secara ini pola asuh ibunya ke anaknya masih bisa ya Bu dibilangin gitu ya, para masih ikuti anaknya gitu kan, udah diingetin. Kata Pulina kan nggak boleh, mau gitu ya, nggak dengar, nggak tetap yang ngamuk atau apa gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau kayak gitu. Oke, makasih Bu Lina. Kita lanjut ke Bu Iya. Bu Iya, Solihah, gimana Bu? Halo Bu, dengar nggak suara saya? Bu Iya? Halo, sebentar. Oke. Sebentar, saya mau ada kegiatan kunker ke Jogja, jadi sambil prepare. Saya juga sambil mendengerin kuliah malam ini. Iya, makanya Bu sambil nyambi. Banyak aktivitas ya Bu ya, alhamdulillah. Ya, kebetulan saya guru-guru PAUD ya, jadinya ya Bismillah aja, Bismillah. Gimana nih sharingnya, gimana Mbak Mika ya? Iya, sekedar info bahwa Bu Iyah ini adalah dari Serang, Banten ya Bu ya. Ibu Iyah ini memantau keponakannya ya Bu ya, yang berumur berapa Bu? Nama anaknya siapa, umur berapa Bu? Nur Ainaya Patiatur Rahma. Umurnya berapa Bu? Umurnya sekarang 5,5 ya? 5,5 tahun, oke. Ya Bu, boleh diceritain nggak Bu, selama 7 hari ini melakukan mindful parenting ya kan, pola makannya, anaknya apakah bisa mengikuti atau masih tetap mengkonsumsi susu kental manis seperti itu Bu? Awalnya memang dia suka sekali dalam sehari itu bisa 2 kali ya. Bisa 2 kali, tapi setelah kita kemarin, saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih dulu nih kepada tim karena dengan program ini bisa sharing masalah ternyata SKM itu nggak boleh ya dikonsumsi untuk minuman begitu. Jadi setelah kegiatan kita kemarin tuh dia memang antusias ya, karena sekarang kan duduk di kelompok B di PAUD gitu. Jadi setelah 7 hari ini, jadi kita ganti itu Mbak itunya apa, untuk minum susunya itu tidak lagi meminum SKM. Memang agak sulit pertama karena dia paling senang minum itu begitu. Cuman ketika kita pakai program yang telah diberikan, alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi minum SKM. Tapi diganti dengan minuman susu yang lainnya. Yang lain. Kalau dari ini Bu, kan setelah diganti, apakah anak ada nangis, merengek gitu, minta, terus kayak marah-marah gitu nggak Bu, selama 7 hari ini? Sempat di awal di hari pertama penuh perjuangan dengan mamahnya. Tapi alhamdulillah kita alihkan gitu. Ya nih hebat loh gitu. Jadi kalau Naya bisa ini kita stempelnya stiker ya sama Uayu bareng-bareng. Naya mau yang mana begitu. Setelah kita motivasi terus kita sambil cerita, ada bukunya kan, buku ceritanya. Dia sangat senang ya. Akhirnya sekarang setelah diganti susu yang lain,
Ya alhamdulillah SKMD sudah tidak minum susu. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu karena ya cukup berdebat dulu nih Mbak. Hari-hari pertama kita pas proses menuju sampai 7 hari ini ya debat-debat dulu gitu, dianya nangis dulu, meronta dulu, minta gitu. Tapi kita alihkan dengan kita permainan, kita main dengan edukasi yang ada di buku cerita, kita sambil stiker itu ya alhamdulillah sekarang mudah-mudahan sudah tidak ini lagi. Kalau dari sisi ini nih Bu, terkait pola asuhnya gitu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terkait Ananda itu kepada Bu Yusri atau Bu Herlani atau Bu Meli nih Bu, terkait gimana sih untuk ini anak gitu, agar anak nurut, mau didengerin atau di saat anak seperti apa gitu. Ada Bu yang ingin dikonsultasikan Bu? Ya, memang dia nurutnya memang dengan saya. Lain dengan ibunya ya, karena setelah single parent memang itunya dengan saya. Nah, jadi memang ini yang sempat masih ketergantungan masalah HP ya. Masalah HP. Jadi kalau kadang sampai tengah malam gitu, kalau kita tidak mengingatkan, ya masih ketergantungan gitu ya. Kalau dengan mamahnya agak susah. Tapi jadi kalau misalnya udah mamahnya kewalahan baru, wah Naya masih main HP gitu. Baru saya di kamar, Naya. Kalau sudah teriak sampai 3 kali baru, iya tidur begitu. Jadi kitanya harus memang butuh kerjasama lah saya dengan mamahnya sebagai adik saya untuk kita alihkan gitu. Makanya kita berikan permainan kayak balok-balok, puzzle-puzzle gitu yang biar dia tidak mengundang perhatian dia untuk ingat ke HP lagi begitu. Memang butuh kerja keras ya Mbak ya, karena dari orang tuanya sendiri kadang saya punya pola seperti ini, kadang mamahnya karena biar nggak pusing juga nih nangis melulu, jadi akhirnya dikasih gitu. Akhirnya ya kita edukasi lagi mamahnya untuk coba dialihkan sama permainan ini gitu, biar dianya senang, biar tidak terpaku dengan HP gitu. Apalagi kan sekarang ya Mbak ya, dunianya lagi masih gadget nih. Ya, mungkin kalau dari Bu Herlani, Bu Yusri atau Bu Meli dengan ini Bu, dengan masalah Naya ini gitu kan, apakah ada masukannya Bu untuk mengalihkan anak agar bisa mengurangi intensitas penggunaan gadgetnya Bu? Bisa diberikan masukannya Bu? Gadget ya gadget saya memang masih ekstra untuk mengalihkannya seperti apa. Mohon tipsnya yang mungkin bisa lebih selain tadi permainan mungkin ada yang bisa kita inikan gitu. Bu Meli ada ya? Bu Meli ada? Ya Bu Yusri. Halo, kedengaran nggak? Iya, kedengaran Bu. Ya. Oke. Ibu mau memberikan. Ya, terima kasih banyak. Saya senang sekali tadi Ibu Lina melakukan pendampingan yang sangat luar biasa ya, termasuk Ibu Iyah juga gitu. Pada prinsipnya mungkin kayak gini kali ya Bu Iyah. Kita ini nggak bisa menghapuskan gitu ya bahwa anak-anak itu adalah generasi gadget karena mereka memang lahir dari generasi gadget ini, dan kita itu justru kalau kita melarang mereka, kita justru akan menjadi musuhnya mereka gitu ya. Jadi sekarang itu kita mesti ajak mereka untuk berpikir gitu ya, bahwa gadget ini akan kayak pisau itu ya. Kalau pisau itu kan diciptakan manusia itu untuk kehidupannya manusia. Jadi pisau itu buat motong sayur. Pisau itu gunanya untuk memotong buah-buahan gitu ya, supaya bisa dipakai gitu dengan baik. Tapi kalau ada orang yang pakai pisau itu untuk membunuh orang, berarti itu dia bukan salah pisaunya gitu ya. Nah, begitu juga anak-anak gitu. Nah, kalau sekarang kita di eranya sekarang itu adalah eranya gadget,
Jadi di dalam gadget itu kita bisa melihat mana yang positif, mana yang negatif gitu ya. Jadi kita mesti tanamkan kepada anak itu, kasih tahu sama mereka mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi 4 chips itu ada di dalam diri anak. Kalau setiap kali misalnya dia melakukan sesuatu yang salah, kita positive thinking aja gitu loh, bahwa dia bukan, mungkin aja dia tidak mengerti gitu. Nah, nanti kita tanya sama dia gitu loh. Jadi kita tanya sama dia, kalau misalnya menggunakan gadget ini yang membuat kamu akhirnya tidak bisa tidur dan membuat kamu itu tidak bisa bangun pagi dan tidak sekolah. Nah, menurut kamu gadget itu bermanfaat atau tidak gitu. Nah, jadi kita libatkan dia gitu. Nah, kalau misalnya dia bilang tidak baik, nah berarti dia mengerti gitu ya. Oke, berarti kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak gitu ya. Jadi lebih banyak libatkan dia dalam menilai, Bu. Jadi jangan kita terus yang kasih tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak gitu. Tetapi kita libatkan mereka untuk ikut di dalam menilai ini gitu. Nah, kalau dia anak yang pintar, dia kan pasti tahu mana yang baik, mana yang tidak. Kira-kira kayak gitu, Bu. Ya, gitu. Siap. Terima kasih. Ya, ini adalah zamannya mereka, eranya mereka. Justru kita harus bikin supaya dengan gadget dia tahu bahwa dia akan melakukan hal yang baik dari gadget itu gitu. Ya. Ya, kira-kira dari saya seperti itu. Silakan Ibu Yusri dan Ibu Herlani, silakan kalau mau tambahin. Oke, baik. Mungkin kalau dari pengalaman saya ya, Bu Iyah ya. Ya, betul. Kami setiap malam gitu ya, untuk menghilangkan keinginan cucu ya, keinginan anak minta gadget gitu. Itu kami udah sediain dengan buku-buku cerita gitu. Iya, buku cerita. Jadi apalagi kalau anak sudah bisa membaca ya. Jadi kita lebih banyak membelikan buku-buku gitu ya yang menarik, dan pada saat beli buku gitu ya, itu anak diajak gitu, sehingga memang pilihannya dia gitu ya. Jadi dan itu juga saya kira baik untuk merangsang anak suka membaca gitu. Ya kan sekarang literasi kita sangat ini ya, Bu ya, sangat rendah sekali ya, sangat rendah. Dan anak-anak nantinya kalau besar gitu, dari awal terlalu banyak dengan gadget, terus kemudian tidak suka membaca juga repot gitu. Jadi kalau di keluarga saya memang mengutamakan gitu ya, mengutamakan anak-anak suka dengan buku-buku begitu. Jadi mengurangi gadget itu dengan buku-buku, Bu. Jadi itu yang jelas-jelas kami kerjakan. Juga kita misalnya kayak 30 menit atau 1 jam sebelum tidur itu tidak satupun orang yang pegang gadget. Jadi sudah dibiasakan. Tidak ada satupun yang pegang gadget di 1 jam sebelum tidur gitu ya, karena itu kan juga dampaknya tidak baik begitu ya, terhadap perkembangan otak kita juga tidak bagus begitu. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian apalagi ya, itu satu. Terus kalau misalnya kita kan juga sering dikasih tahu ya, kalau gadget itu kan anak itu misalnya umur di bawah 3 tahun tidak boleh lebih dari 1 jam, seperti itu ya, Bu ya. Nah, itu juga kami gunakan. Oke, jadi dalam 1 hari itu misalnya gadget itu hanya bisa digunakan untuk keperluan-keperluan apa, misalnya gitu. Misalnya, wah anaknya benar-benar nggak mau makan gitu. Nah, terus pakai gadget untuk merangsang saja, terus nanti sesudah itu diambil lagi begitu ya. Jadi kita memang benar-benar menghitung supaya tidak lebih dari 1 jam begitu ya.
pemakaian gadget itu. Apalagi ya yang kita pernah lakukan itu, terus kemudian kalau yang paling banyak memang buku, Bu. Saya di tempat saya memang buku, menggantinya itu dengan buku. Kalau belum bisa baca ya melihat gambar-gambarnya itu ya, cerita dengan gambar, dan saya sebagai neneknya gitu menceritakan itu. Terus kemudian kalau memang sudah besar ya kita mestinya bisa mencari akal bagaimana untuk menghilangkan aplikasi yang membuat anak ketagihan gadget ya. Yang disukain itu apa, itu coba aja dihilangin. Kan anak juga nggak ngerti kalau wah ini rusak gitu ya. Iya, iya. Nah, itu juga mungkin bisa gitu ya. Terus kemudian kalau konsep kita itu memang sebaiknya kalau ke anak itu adalah lebih banyak memberikan banyak kegiatan gitu, Bu, kalau bisa ya. Jadi kalau masa-masa anak untuk nantinya dia menjadi anak yang berbakat, sekalian kita juga bisa mengawal ya bakat anak sejak dini gitu kan. Kita harus dimulai dengan banyak kegiatan begitu ya. Pasti Ibu tahu itu. Ya kan, dengan memperkenalkan banyak kegiatan akhirnya kita mengetahui oh anak itu paling suka itu gitu. Nah, kalau sudah paling suka itu, misalnya paling sukanya menggambar, maka kita bisa mendorong begitu ya anak-anak untuk lebih banyak menggunakan waktunya untuk menggambar. Misalnya seperti itu. Sehingga kalau dia suka, maka dia lupa begitu untuk hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Itu dia lupa gitu, Bu. Jadi itu yang menurut saya ya, memperbanyak kegiatan bersama teman, bersama lingkungan, dan juga kegiatan yang kita perkenalkan begitu, itu sangat baik sekali untuk mengawal dan kita mengenal bakat anak kita sejak dini gitu ya. Ya mungkin belum bakat, tapi kesukaan gitu ya. Dia kesukaannya apa? Nah, kalau kita sudah tahu kesukaannya itu lebih gampang kita akan mengarahkan kegiatan gitu, Bu. Karena kalau dia sudah senang kan dia asik sekali gitu ya. Dia sampai lupa gitu. Sampai lupa waktu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang apa namanya yang kami lakukan, benar-benar itu kami praktek yang benar-benar kami lakukan, karena saya juga punya 3 cucu, Bu, yang satu umurnya 5 tahun tapi di Jogja, yang 6 tahun, terus kemudian yang nomor 2 3 tahun gitu ya, terus ini cucu saya yang bersama saya ini 2 tahun gitu ya. Dan itu meskipun 2 tahun saya sudah mencoba untuk mengatur kegiatannya gitu, Bu. Mulai dari saya menanam dia ikut menanam, panen dia ikut panen gitu, pelihara ini gitu. Jadi anak diperbanyak kegiatan gitu supaya kita tahu apa yang dia suka. Oke ya, jadi saya kira dari saya kayak itu buat jadwal ya, Bu ya. Kayak buat jadwal aturan main HP gitu ya, Bu. Iya, itu kalau sudah seneng gitu anak lupa kok, Bu. Pasti deh, pasti lupa, kalau menurut saya sih lupa. Terus kemudian saya sependapat dengan Bu Meli bahwa sekarang memang zamannya gadget yang kita tidak bisa untuk tidak boleh gitu ya. Itu memang tidak bisa, tetapi orang tua yang harus bisa mensiasati gitu ya, Bu. Nah, konsep mensiasati inilah yang mestinya harus kreatif gitu ya, yang mendukung gitu ya, mendukung nanti anak-anak itu bisa berkembang dengan baik. Saya kira dari saya itu ya, Bu, cukup ya. Bu Herlani ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, mungkin bisa ini sedikit, Bu. Ya. Ya, jadi sekarang ini sedang saya dengan mamahnya itu bikin dia seperti Ibu tadi bilang, cari kesibukan yang memang membuat dia bisa biar agak lupa ya. Kalau lupa sih enggak kayaknya sih, Bu ya. Tapi setidaknya mengurangi batas pemakaian untuk memakai gadget gitu. Jadi dibelikan itu tuh, Bu, kayak yang suka di alun-alun itu kan suka ada tuh yang buat suka gambar-gambar itu ya, Bu ya. Iya. Kita mungkin menjadi salah satu alternatif dia cari kesibukan gitu ya, Bu ya. Mungkin seperti itu ya. Terus dibelikan ikan, Bu, ikan. Iya. Lupa gitu, Bu. Jadi sibuk gitu. Pelihara kan, melihara
seperti melihara ikan itu kan juga sekaligus untuk mengajarkan anak untuk berlatih empati, Bu. Berlatih welas asih gitu. Nah, itu penting sekali. Saya di rumah ada burung, ada kucing begitu ya, suka juga ikan gitu. Ya. Ya, oke. Penting. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Iya, memang, Bu. memang faktor pemakaiannya pas mau tidur aja sih, Bu. Kalau udah malam tuh udah main ini sudah, belajar ini sudah, ini apa sudah. Nah, tuh pas sudah mau tidur itu tuh kadang-kadang ya itu yang harus pinter-pinter kita mengalihkannya begitu. Iya, ya itu harus semua keluarga itu. Ya. Jangan Mungkin boleh saya kasih ide dikit ya. Iya, boleh. Ya, saya kasih ide dikit. Jadi gini aja, karena setiap anak itu paling senang mendengar cerita sebenarnya. Jadi nanti mungkin dia bisa cariin cerita, jadi dia bisa ikutan cari gitu ya. Jadi dia cariin buku ceritanya. Nah, nanti bacain. Jadi read aloud itu loh. Jadi nanti Bu Iya lebih bagus sih sebenarnya mamanya. Jadi mamanya yang membacakannya gitu ya, tapi cerita itu dia yang minta. Jadi dia minta, oke, saya mau dengar cerita ini. Jadi mamanya yang bacain. Nah, itu menjadi sebuah kebiasaan yang bagus karena setiap malam dia tuh akan mendengar cerita dari mamanya. Ya, siap. Gitu. Nanti ditambah lagi ya, Bu, koleksi untuk buku-buku cerita. Siap. Enggak pakai itu, kalau pakai gadget, Bu. Jadi pakai gadget itu nanti bisa cariin buku cerita yang e-book yang cerita itu kan banyak juga ya. Jadi nanti siap. Ya karena dia kan pegang HP, jadi kita tunjukin ke dia bahwa dia pegang HP dan bisa bisa digunakan dengan positif gitu. Atau dari HP itu kita bisa searching, ada video pendek gitu, video pendek yang menurut kamu apa nih, ini kenapa gitu. Jadi kita bisa tanya dia gitu, sehingga dia punya critical thinking itu bisa dipacu gitu, bisa dipicu gitu supaya jadi kita banyak dengar pendapat dia gitu kan. Menurut dia kenapa kok misalnya cerita tentang singa, menurut kamu singanya pinter atau enggak. Jadi kita bisa membuat dia tuh selalu ingin tahu dan ingin tahu. Oh iya. Jadi walaupun main gadget, tapi bisa kita alihkan dengan hal-hal yang positif. Ya, Bu, tetap dampingin begitu ya, Bun ya. Ya, betul. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Terima kasih sharingnya, Masya Allah. Nanti kita sharing nanti gantian saya sharing sama mamanya nih. Oke, kita lanjut kali ya ke Budia Prenta. Bu. Ada suaranya nih. Budia. Oke, kayaknya lagi ke kamar mandi mungkin. Budia? Bukan. Budia. Oh, oke. Berarti kita ini aja kali ya. Ke Bu Mega. Bu Mega. Bu, ya. Bu Mega, boleh Bu diceritain dari 5 anak pantaunya, apa aja nih Bu selama 7 hari ini masing-masing anak, dari masalah anak sampai perubahan anak selama 7 hari ini mengikuti kegiatan mindful parenting. Seperti itu. Pada Bu Mega dipersilahkan. Ya, terima kasih. Maaf baru gabung. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Kedengeran Bu, masuk Bu, masuk. Kedengeran? Kedengeran. Oh iya. Alhamdulillah kalau untuk yang 5 yang saya pantau itu kalau dikatakan tidak masalah banget ya. Alhamdulillah yang kemarin yang waktu saya pernah bilang yang kena yang pernah ada kesulitan gosok gigi. Terus yang saya temukan itu kebanyakan anaknya itu mereka mau makan sayur tapi tidak makan sayurnya, hanya makan sama kuahnya saja, itu mayoritas, kebanyakan. Terus kalau yang suka minum SKM-nya itu tapi alhamdulillah sih semua udah agak ada perubahan setelah kita melakukan
ini kegiatan ini seperti itu. Kalau dari saya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Sejauh ini dari 5 anak pantau itu ada nggak sih Bu permasalahan si ibu nih masing-masing menghadapi pola asuh anak? Kan kalau tadi Bu Iya terhadap gadgetnya ya kan. Kalau tadi kan ibu kan gosok gigi ya, Bu. Ada nggak Bu yang lain yang perlu dikonsultasikan? Ada. Boleh Bu di-sharing? Ada. Ini ada satu anak, Bu. Kemarin tuh saya udah konsultasi ya, minta pendapatnya. Yang anak ini, jadi dia itu sudah mau 3 tahun, tapi bicaranya itu tidak seperti anak yang seusianya. Anak ini dari kecil itu kesulitan untuk mengucapkan kosakata gitu. Jadi dia itu tidak mau bermain dengan teman-temannya, jadi senangnya itu di rumah gitu. Kemarin saya konsultasi juga sama Teh Lina ya. Itu bisa kata Telina sih, tapi ya bisa dilihat dari ini, katanya dari dari masa usia di kandungan, terus masa dia balitanya juga bisa dilihat dari ekonomi, Mbak, itunya masalah ekonomi keluarganya juga. Terus kalau di kita kan ada masuk ke mistis ya. Ada mistis katanya, jadi si anak itu kayak semacam nggak bisa ngomongnya itu karena mistis gitu. Mungkin soalnya dulu pernah. Ya Bu. Kenapa Bu? Iya Bu, lanjut Bu. Ya tapi kemarin sudah dapat sih solusinya, bukan ini sih, tapi saya coba ya. Saya coba sampaikan kan untuk solusi itu masalah yang bicara ya, kalau ini kata-kata yang belum sesuai dengan usianya gitu permasalahannya. Yang waktu di grup sebelah. Oke. Ya. Mungkin kalau dari masukan dari Bu Meli, Bu Yusri atau Bu Herlani dengan anak seperti ini nih, bagaimana sih pola asuh ibu yang baik? Kan kadang juga ada ibu yang kayak kesel ya, benar nggak? Kayak terus ngebanding-bandingin anaknya yang dia udah bisa ngomong kok, misalkan kayak gitu. Tapi kok bisa ngomong, bagaimana sih nih agar si ibunya nih bisa menerima keadaan anak ini gitu? Mungkin ada masukan dari Bu Yusri atau Bu Meli atau Bu Herlani? Ya, kesulitan kosakata ini ya. Ada masukan untuk, kalau kemarin sih, jadi kita tuh kalau di kampung mah jadi dimasukkan ke dalam mistis itu masalah pola asuh. Soalnya ibunya ini kalau balita juga rajin ikut penyuluhan, rajin gitu. Kalau untuk masalah asupan gizi bagus. Cuma yang kekurangannya ini kendalanya, jadi si anak ini belum bisa bicara gitu. Yang bikin kendalanya, karena tadi ketika bermain dengan teman pun, jadi si anak ini tidak ngobrol gitu, tidak ngobrol dengan temannya, hanya bermain saja, tapi tidak ngobrol gitu. Seperti itu. Mungkin ada solusi bagaimana untuk saya menyampaikan ke orang tuanya gitu supaya kalau dipancing-pancing kata orang tuanya sudah dipancing supaya banyak bicara, tapi tetap aja gitu si anak itu kayak semacam malas mengeluarkan kosakata gitu. Itu saja mungkin, mohon solusinya. Ya. Ada saya coba ya Bu, itu adakah kata-kata yang bisa diungkapkan oleh anak tersebut, misalnya mama atau papa atau apa? Ada katanya terbatas Bu. Iya, hanya seperti itu saja. Jadi tidak, pokoknya kan usianya udah 3 tahun, harusnya sudah lancar ya. Tapi ini enggak, paling gitu mama, mamam gitu, seperti itu. Lalu bagaimana cara anak itu menyampaikan keinginannya? Biasanya mama, dengan mama. Jadi udah dua gitu. kata. Ya, hanya itu saja kata-katanya. Iya. Terus minum untuk gitu. Yang lain, misalnya. Nah, pada saat anak itu mengatakan mama, mama, apa yang dilakukan oleh ibunya? Langsung memberikan apa yang diinginkan anak itu, atau ibunya mengulang gitu loh. Misalkan anak itu namanya siapa? Anak itu namanya siapa, Bu?
Saya lupa. Pokoknya ibunya kalau anaknya saya lupa namanya. Kalau Ya, kalau mamanya saya misalkan, ingat, anaknya saya lupa namanya. misalkan anak itu namanya Adi gitu ya. Ibunya Ya, itu Bu. mengulang gitu loh. Mama, Adi mau makan gitu loh. Mama, Adi mau makan. Oh, diulang ya? Nah, ya, diulang-ulang seperti itu sehingga anak itu mulai bertambah kosakatanya. Jadi dipandu oleh orang di sekitarnya. Orang tua. Ya. Mungkin itu yang belum dilakukan, Bu. Ya. Diajak bicara tapi tidak diulang ucapan dia gitu. Ya, diberikan di tambahan kosakata yang baru, jangan kalimat yang terlalu panjang, tapi kalau misalnya mama begitu aja mamanya udah mengerti lalu diberikan makanan, ya udah dia tidak akan trigger untuk bicara secara lebih yang baik banyak ya gitu kosakatanya. Oh iya. Iya, Ya, Bu. Seperti itu aja udah cukup gitu loh istilahnya. Iya. Dipikir orang tuanya juga katanya gitu, Bu, tapi kalau diajak ngomong katanya suka ngeliatin gitu. Tapi dia nggak ngungkapin gitu, Bu. Ya, beri kesempatan anak itu untuk mengungkapkan dengan dipandu. Coba ya, Bu, dengan cara seperti itu. Makasih. Ya, Bu, ya. Ya, makasih ya. Nanti dicoba ya. Soalnya itu kayaknya belum tuh. Ya. Tolong disampaikan kepada orang tuanya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Itu saja mungkin, Bu. Sampai lupa itu responden Muhammad Alwi. Iya. Saya ingat mamanya aja, Selina. Saya suka komunikasi sama mama. Kalau sama anaknya, soalnya dia diem aja gitu. Oke, makasih Bu Mega ya sharingnya. Iya, makasih solusinya. Ya. Oke, kita lanjut ke Bu Wiwin. Bu Wiwin, dengar suaranya. Kita lanjut, Bu. Boleh sharingnya selama 7 hari ini. Ya, oke. Bu Wiwin, dengar suara? Masuk nggak suaranya? Ya, suaranya masih belum kebuka, Bu. Bu Wiwin, boleh di-sharing selama seminggu ini pemantauannya, Bu? Assalamualaikum, berisik. Bentar ya, pindah dulu. Saya lagi sama anak. Bentar. Dengan pasukannya. Maaf. Saya pindah dulu. Iya. Oke, ya. Dari mana ya awalnya ya? Oke. Sekedar info, Bu Wiwin ini dari mana, Bu? Dari bentar. Bu Wiwin dari Tasikmalaya ya, Bu ya? Bener ya, Bu? Tasikmalaya. Iya. Nama anaknya siapa, Bu? Nama anaknya Abizar. Abizar. Umurnya? Ya, Abizar 5 tahun ya, Bu ya? Abizar belum genap 5 tahun ya. Oke. Ya, Bu, boleh diceritain nggak, Bu, selama 7 hari ini dari hari pertama hingga hari terakhir bagaimana nih, Bu, terkait pola makan anak, intensitas konsumsi anak terhadap susu kental manis, dan perubahan anak nih, Bu, selama mengikuti kegiatan mindful parenting bersama kita. Boleh, Bu? Iya. Jadi gini ya, Kak, saya menghentikan anak meminum SKM itu semenjak ikut webinar yang tentang gizi itu. Iya, yang waktu itu. Jadi program yang sekarang itu merupakan lanjutan program saya juga. Gitu. Dan dengan ditambahkannya media-media kemarin yang dikirim kayak jadwal gitu, buku, itu sangat membantu begitu.
Dan dengan adanya jadwal-jadwal makan anak yang terpampang, memotivasi anak itu semakin sangat gitu. Kemarin-kemarin kan susah disiplin tuh dia, susah disiplin waktu makan. Iya bentar sayang, bentar ya. Iya, ibu lagi ngobrol dulu bentar. Awalnya sih susah banget ya gitu mengganti KM ke susu yang lain. Karena anak saya tuh suka banget manis. Awalnya saya ganti saya coba-coba pakai susu bubuk ya. Nggak apa-apa disebutin itunya namanya misalnya Denko gitu ya. Dia tuh males banget kayaknya minum. Tapi pas dilihat-lihat ada tuh susu botol yang kayaknya itu siapa anak, saya ganti aja pakai susu itu. Dan sekarang alhamdulillah rutin pagi minum, siang minum, malam minum. Jadi dia udah lewat tuh yang namanya SKM udah lewat. Dia udah nggak inget lagi kayaknya, udah nggak mau lagi gitu. Alhamdulillah cepet sih. Terus pola makannya juga sekarang banyak gangguan. Iya bentar sini. Iya duduk ya. Maaf. Enggak, sini. Iya duduk Iya tuh ada bunda tuh. Ada bunda ya. Kalau yang nakal itu gimana? Aduh Mbak, maaf ya. Ya sini. Kemarin Abi udah beli susu belum? Udah beli susu lagi belum? Mau beli? Mau beli. Iya nanti mama beli. Tapi dulu ya. Aduh, sepertinya ini. Pokoknya intinya gini ya. Dengan adanya program ini, alhamdulillah dari minum susunya sekarang sudah teratur, terus makannya alhamdulillah yang kemarin tuh dia tuh maunya tuh makan sama telur setiap hari. Sekarang dan menambahnya wawasan saya, sekarang saya kalau masak telur itu saya campur dengan sayur-sayuran kayak misal wortel gitu, buncis yang kayak gitu, sayur-sayuran gitu. Dan pakai tomat juga dia senang sekarang, alhamdulillah. Kata saya dulu kan saya masih mentah, jadi kalau anak suka telur itu telur aja tiap hari begitu. Sekarang alhamdulillah. Pokoknya terima kasih kepada semua tim anak saya jadi alhamdulillah sekarang juga sehat kan. Kemarin tuh dia tuh gampang batuk Kak, gampang banget batuk. Mungkin efek dari SKM juga ya, karena dia minumnya itu sampai 3 bungkus per hari. Itu kan manis banget ya. Dia tuh cepet banget batuk. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang tuh kayaknya terus badannya kelihatan pertumbuhannya tuh bagus gitu. Kayaknya kelihatan tuh dari pipi-pipinya itu gembil. Kemarin kan walaupun itu anak gimana ya, mainnya itu ceria gitu, tapi dilihat dari badannya itu kayak gimana ya, nggak ada lucu-lucunya. Anak lucu gemil gitu ya. Kalau sekarang kayaknya sehat, mudah-mudahan gitu. Ya, Bu Wiwin, kalau sejauh ini ada nggak masalah anak yang masih bingung, misalkan anak suka nangis tiba-tiba, atau seperti apa yang ingin dikonsultasikan, Bu? Oh, nggak ada. Kalau nangis tiba-tiba tuh nggak ada. Nggak ada gitu, cuman itu aja. Ini yang mas saya konsultasikan juga. Ini anak sifatnya itu dia itu pengennya apa ya, sama temennya itu nyolek gitu, pengen ngajak main. Kalau misal lagi belajar kan, misal anak-anak tuh lagi belajar itu nyolek gangguin.
apa ya namanya, jahil ya kalau gitu ya, jahil, pengennya tuh lari-lari, ketawa-tawa gitu. Saya tuh waktu itu sempet ingin anak harus saya udah dibujuk, udah dikasih tahu itu kan nggak baik. Terus misalkan nyubit teman itu nggak baik, sayang. Coba deh kalau kamu dicubit sakit enggak? Saya udah bilang gitu tapi belum kena. Nah itu yang belum kena tuh itu saya masalah sekarang ini sifatnya. Mungkin ada masukan Bu dari Bu Yusri atau dari Bu Herlani terhadap anak yang suka jahil terhadap temannya ya Bu ya. Udah dibilangin masih aja tetap jahil, depannya lari-lari, bercanda gitu ya Bu. Iya, kata saya apa emang karena masih kecil belum mengerti atau emang udah sifatnya, karakternya begitu. Saya takutnya karakter tidak baik ini takutnya sampai dewasa gitu. Makanya saya tuh cari-cari gimana caranya biar anak itu biar karakternya itu jadi baik gitu. Pengen disiplin. begitu Kak. Ya, saya mau bertanya, itu pernahkah ditanyakan kepada anaknya kenapa dia melakukan perilaku itu? Jahil itu yang dimaksud jahil itu mencubit atau cuma colek? Nyolek, terus misal temennya itu nabok, dia nyubit gitu. Nyolek, temennya nggak mau diganggu, ditabok temennya, dia nyubit kayak gitu Kak. Oh, awalnya nyolek aja ya. Pernah ditanyakan nggak sebenarnya tujuannya nyolek tuh apa gitu loh? Apa yang dia inginkan? Iya, saya tanya tuh pengen main sama dia, pengen main ini bareng dia gitu. Padahal kan di waktu dia belajar gitu, di waktu temennya belajar. Dia kan sekarang udah TK, masukin TK. Jadi ketahuan gitu. Kalau kemarin-kemarin kan nggak tahu, soalnya belum bersosialisasi. Nah sekarang pas sudah bergaul tahu gitu. Oh, sikapnya begitu, karakternya begitu. Itu usianya memang usia TK ya, Bu, anak tersebut? Iya, belum, umurnya belum berapa? Umurnya berapa? Karena belum faktor usia juga berpengaruh. Ya, 4 tahun 8 bulan. Sudah masuk di TK apa? TKA, TK kecil. Iya, TK kecil. Aha. Sudah pernah ditanyakan, bukan ditanyakan lah, ya bahwa pada saat belajar, adik juga semua harus belajar. Itu konsep itu sudah masukkah di adik itu? Kayaknya belum, makanya dia begitu. Jadi masalah disiplin ya, ini perlu kedisiplinan. Pada saat anak tersebut berperilaku baik, berikan apresiasi. Apabila belum baik, ya berikan pengarahan kepada anak tersebut. Atau apabila memang anak tersebut adalah anak yang kinestetik, perhatikan berapa lama dia bisa duduk dengan tenang. Mungkin yang lain misalkan bisa duduk dengan tenang 30 menit, anak ini cuma bisa 15 menit. Sesudah itu dia pengen main dan dia colek-colek. Coba perhatikan dulu itu, Bu. Kalau memang waktu perhatian dia gitu loh ya, attention span itu pendek,
perlu disiasati. Misalnya bekerja sama dengan ibu gurunya untuk melibatkan anak tersebut, misalkan membagikan kertas atau apa yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Jadi diberi tanggung jawab gitu loh. Atau misalkan adek jadi ketua kelas ya hari ini gitu. Coba tunjukkan pada saat belajar ya adek juga belajar diam supaya teman-teman juga ikut diam gitu loh. Diberi tanggung jawab seperti itu, bisa dicoba Mbak. Iya, iya terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tambahin sedikit ya, Mbak Win ya, dari yang Ibu Herlani itu sampaikan sudah sangat membantu. Tapi mungkin ada tambahan dari saya itu pakai bahasanya anak-anak gitu ya. Misalnya kalau dia colek temannya gitu ya. Nah, tanyain, maksudnya kan kita bisa kelihatan ya kalau temannya nggak suka gitu ya, gitu. Nah, tapi adek pengen nggak main sama dia? Pengen gitu. Nah, kalau dia nggak suka dicolek, berarti misalnya si adek itu mungkin ada cara lain, jadi nggak mencolek gitu, mungkin hanya menyapa aja, panggil namanya gitu, supaya adek bisa main sama dia gitu, karena dia nggak suka dicolek, nah makanya selain mencolek itu mungkin kita panggil aja kayak gitu. Itu terus tadi yang sarannya Bu Herlani supaya kerjasama dengan gurunya, supaya kasih dia tugas gitu ya. Sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan akan geraknya itu tadi, karena dia kinestetik itu tadi gitu. Jadi bisa mengalihkan, bisa mengisi kebutuhannya untuk bergerak itu. Itu sedikit aja sih tambahan dari saya. Dan saya senang banget. Ini Bu Wiwin berarti langsung orang tua ya, berarti ya. Langsung orang tua ya, jadi bukan yang penyuluh ya gitu. Nah, Bu Wiwin kan udah tahu ya ke depannya justru anak-anaknya Ibu Wiwin itu, kalau tadi saya dengar Bu Wiwin bilang, aduh saya mau anak saya berkarakter, itu luar biasa sekali Bu Wiwin gitu. Jadi sekarang harus disemangati gitu ya, bahwa anak-anak itu kalau dididik dengan baik, bahwa nanti masa depannya pasti cerah sekali gitu kalau Bu Wiwin peduli gitu terhadap pendidikan itu ya. Itu bagus banget gitu. Saya tadi lihat ya bahwa udah bisa mengamati, Bu Win bisa mengamati gitu. Oh, karena dia minum yang terlalu manis, oh itu penyebab dari batuk kayak gitu. Nah, itu mungkin pelan-pelan kan bisa dikurangi dan dihindari nanti gitu. Jadi bukan hanya terhadap susu itu saja, tapi mungkin makanan-makanan lain yang mengandung manis yang berlebihan itu tentunya juga kurang baik untuk kesehatan gitu. Ya, kayak gitu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya mungkin bisa kasih tambahan sedikit ya, sedikit juga karena dapat. Nah, jadi intinya kalau saya begini, kalau misalnya sudah diberi pengertian ya kan, tadi kan Bu Herlani menekankan anak itu diberi pengertian bahwa jahil itu kan tidak baik begitu ya, intinya begitu. Tetapi kalau misalnya ya ibu itu kan sudah ngasih pengertian, sudah berkali-kali menjelaskan kamu jangan jahil, terus pakai cara yang lain begitu. Tapi ternyata gitu ya, ternyata anaknya masih tetap aja Bu jahil gitu, dan jahil sampai membuat katakanlah temennya itu nangis gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Nah itu maka sudah saatnya kita sebagai orang tua juga memberikan sanksi gitu ya, tetapi sanksi yang tegas, tetapi sanksi yang tidak memberikan hukuman fisik gitu. Ya sebagai contoh gini, kalau kamu masih suka jahil gitu sampai teman-temanmu pada tidak mau main dengan kamu atau sampai nangis gitu ya, mungkin cara yang tidak menghukum secara fisik itu misalnya dia punya kesenangan apa gitu Bu. Misalnya dia kesenangan
apa ya, misalnya mainan gitu ya, mainan apa yang paling dia suka itu ibu ambil dan itu ibu umpetin gitu kan. Nah, pada saat dia merasakan kehilangan itu dan dia mengatakan dia tidak akan mengulang kejailannya gitu, sudah sembuh gitu ya, sudah paham begitu. Nah, itu baru dikeluarkan lagi gitu. Jadi memang kadang-kadang anak-anak perlu diberikan pengertian bahwa orang tua tidak suka gitu. Kalau sudah tidak bisa ya memang harus ada sanksi, tapi sanksi yang mendidik dan bukan sanksi yang memberikan kekerasan fisik kepada anak gitu ya. Gitu. Misalnya dia sukanya bola ya semua bolanya diumpetin aja gitu sampai dia tidak jail-jail lagi gitu ya. Jadi ada juga cara yang seperti itu. Ya. Pasti ada kan ya Bu kesenangannya anak apa gitu ya, mainannya atau mungkin bola atau apa gitu kalau cowok ya. Nah saya kira seperti itu. Ya mah bosenan Bunda, makanya saya bingung. Tindakan tegas tapi tidak punya... secara fisik. Perlu tahu supaya dia ada memori bahwa itu tidak baik dan orang tua saya tidak menginginkan gitu ya. Iya. Kalau yang lainnya tadi terima kasih Bunda. Iya, karena emang setiap anak beda-beda. Kalau yang kinestetik itu ya itu tadi maunya bergerak terus gitu. Oke. Ya, aduh. Itu aja tambahan dari saya. Ya Bunda tuh 5 menit dah. 5 menit paling lama kayaknya. Gak bisa banget ya Allah. Oke, makasih banyak Bu Win atas sharingnya. Kita lanjut ke Bu Mamai. Bu Mamai. Bu Mamai, apa ada suaranya? Enggak, kayak belum ada suaranya Bu Mamai. Atau Bu Esah dulu kali ya? Bu Esah. Oh, Bu Mamai dulu. Bu Mamai ada suaranya. Bu. Oke, Bu Mamai. Halo. Iya, boleh Bu di-sharing Bu 5 anak pantaunya di daerah Kabupaten Bogor, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran ya? Soalnya ini sinyalnya lagi ngaco di sini makanya dari tadi keluar terus ini. Kedengeran Bu jelas. Ya. Ini kalau untuk di saya yang kemarin ya saya udah pernah sharing, ada satu anak ya, Kirana. Itu tuh benar-benar nggak mau lepas dari gadget. Halo ya. Ya, Bu. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran. Untuk hari pertama itu alhamdulillah ya, mungkin baru perkenalan dan anak-anak juga antusiasnya masih malu-malu kucing gitu ya. Tapi untuk hari kedua, alhamdulillah ada satu anak yang benar-benar antusias. Tapi awalnya itu kata si mamahnya itu lebih parah, minum susu kental manisnya itu bahkan bisa nyampe 4 kali atau 3 kali sehari. Nah setelah 1 hari pertemuan, pas hari kedua mental-mental terus. Kata Bu Mamai juga nggak boleh minum SKM, gitu ya? Iya, benar. Alhamdulillah langsung ngomong kayak begitu si anaknya itu. Jadi mamahnya mancingnya gini, Dek kan udah mau malam nih, mau beli susu nggak gitu. Kata si anaknya, kan kata si ibu yang kemarin nggak boleh minum susu itu, katanya gitu. Alhamdulillah dari situ udah mulai kurang. Jeda tiga pertemuan, pokoknya 1 pekan kemarin itu, alhamdulillah sekarang udah berhenti sama sekali tidak minum SKM. Yang itu. Nah kalau untuk kendalanya itu kita di anak yang Kirana ini yang tidak mau lepas sama sekali dari G-nya itu. Dan pun responnya kurang. Maksudnya kalau kita kasih tahu atau kayak kurang apa ya, kurang nanggepin gitu. Maksudnya kita cuma pengen
solusinya gimana sih cara ngadepin orang tua yang kayak gini gitu. Mungkin itu aja kajian. Halo? Ya. Oke, berarti lebih ke cara mengatasi orang tua ya Bu yang masih membiarkan anaknya lebih spesifiknya main gadget ya Bu, betul? Iya. Sebelumnya sebenarnya kita tadi udah ini juga sih ya udah ngejawab. Ya. Ngejawab gimana caranya. Budget udah tadi kayaknya kita udah jelasin. Berarti udah terjawab ya Bu, kurang lebih gimana caranya untuk mengalihkan yang termasukkan dari Bu Yusri, entah itu dari buku-buku ya Bu, yang baca buku dan bikin jadwal-jadwal biar anak seperti itu. Cuma ini yang jadi masalah orang tuanya yang tidak antusias untuk ke arah ke situ gitu. Kita tuh udah kasih pemahaman juga, coba kayak semacam kemarin kan ada buku cerita si manis dan planet SKM itu ya. Coba atuh teh di anaknya tuh diajakin baca buku cerita atau main yang lain gitu. Susah Bu, anaknya kalau udah mau kayak gitu aja gitu. Jadi nggak ada gimana sih, maksud aku tuh kita nyampein ke si ibunya biar si ibunya tuh ngerti, paham gitu bahwa sebenarnya gampang loh ngarahin anak. Ya gitu Kak Jia. Oke, iya. Mungkin ada masukan dari Bu Yusri gitu. Kalau secara kader kan udah nih ya, kayak udah dikasih masukan. Tapi ibunya nih bener berarti kan yang masih belum ada keinginan atau niatan yang mau rubah gitu kan ya Bu ya. Itu gimana Bu? Bu Yusri mungkin bisa kasih masukan untuk ibunya ini agar mau diberikan masukan, kata Bu Meli. Bu Meli. Iya. Saya tuh ngelihat gini, tadi kan ini lebih banyak ke penyuluh juga ya, yang tadi yang memberikan ini. Nah, saya juga pengen juga menekankan kembali gitu bahwa penyuluhnya ini juga mesti menyadarkan mereka tentang soal bonus demografi itu. Bonus demografi itu adalah masa depan gitu, masa depan anaknya gitu. Jadi kita bisa mengangkat dari situ gitu kan. Nah, pada umumnya kan kalau ditanya nih ya, saya jujur saya sangat khawatir sekali sih. Saya misalnya ketemu dengan tukang bangunan yang di depan deh gitu, depan rumah gitu ya. Saya selalu tanya, gimana Bapak kerja seperti ini? Apakah nanti anak-anaknya Bapak bagaimana gitu? Aduh, mereka nggak boleh tuh kerja seperti itu gitu kan. Nah, nggak boleh lagi hidup seperti dia gitu, susah gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak boleh susah, apakah Bapak dan Ibu tuh maksudnya memberikan dia pendidikan gitu ya? Nah, jadi sekarang pendidikan yang penting itu bukan hanya sekedar dia ngerti baca tulis saja yang secara akademik, tapi bagaimana dia menjadi anak yang punya sopan santun. Nah, itu kewajiban kita gitu. Jadi mungkin ini yang perlu kita jelaskan kepada si orang tua. Ibu mau nggak anak itu, maksudnya ibu sekarang susah gitu. Ibu pengen nggak anaknya susah seperti kita lagi gitu. Jadi kita mungkin tekanin seperti itu gitu ya, supaya dia tuh dibawa dulu ke maksudnya ke satu kondisi yang aku nggak mau gitu. Nah, kalau nggak mau, kita mesti berusaha gitu loh. Kalau misalnya ibu nggak mau terlibat gitu ya, berarti kita nggak akan tidak akan bisa melihat perubahan apapun terhadap anak kita kalau kita tidak mau berusaha gitu. Kami ini cuma hanya penyuluh yang mencoba memfasilitasi kayak gitu. Nah, itu kita coba bawa dia, bahwa nanti dia memutuskan bahwa saya nggak mau anak saya lebih susah lagi gitu. Ya kan? Nah, sementara ceritanya aja tentang prospek ke depan. Di Indonesia lagi banyak tenaga muda. Nah, anaknya ibu sekarang usia berapa? Usia 5. Nah, 10 tahun ini ya, ini kan Indonesia tuh punya 70% loh gitu. Nah, anak ibu kan 10 tahun lagi 15 tahun nih. 15 tahun itu dia termasuk nanti anak-anak muda yang akan dicari gitu loh, karena tenaga mudanya tuh sangat dibutuhkan gitu.
Nah, dia bisa dapat pekerjaan yang bagus, dia bisa itu kalau dia cerdas, kalau dia punya karakter. Nah, ini yang kita perlu memberikan pencerahan itu kepada orang tua. Ini tugasnya ibu-ibu yang jadi kader juga gitu, supaya pengetahuan-pengetahuan kayak gini kita bisa tersampaikan sampai ke masyarakat dengan bahasa yang sederhana tentunya gitu ya. Oke, udah cukup kali ya Bu Mama ya. Kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke Bu Esah kali ya. Ya, pada Bu Esah dipersilakan. Selamat malam semuanya. Dari kedengaran nggak suaranya? Masuk Bu, jelas. Iya. Dari 5 anak yang saya pantau, maksudnya dari 5 itu masing-masing permasalahannya. Tapi kalau masalah minum SKM-nya dari kelima anak sudah tidak ya Bu, karena semua anak itu sama orang tuanya, maksudnya dialihkan sama susu bubuk, ada yang susu kotak, terus di orang tuanya dikasih penyuluhan juga, terus orang tuanya juga maksudnya ngarahin anaknya supaya jangan minum susu SKM karena itu kan bukan susu, itu kan gula katanya gitu. Dan orang tuanya juga yang kelima orang tuanya itu alhamdulillah ya semuanya maksudnya mengerti dan tahu gitu Bu. Terus mungkin ada yang anak yang susah makan, yang maksudnya makannya susah, terus Bu. Halo? Dengaran Teh? Dengaran ya? Ada yang anaknya susah makan, terus ada yang anaknya susah makan, jadinya maunya jajan, terus kata orang tuanya makannya palingan juga 1 kali, kalau misalkan kayak kalau bahasa di sini babacakan apa padangan gitu ya, baru mau makan. Kalau maksudnya makannya harus bersama-sama gitu, harus ya kalau di kampung mah babacakan ya gitu, kayak gitu ya, baru mau makan. Terus ada anak lagi yang yang kata ibunya susah mau mandinya Bu, jadinya kalau anak tuh misalkan pagi-pagi nih suruh mandi menangis gitu Bu, gak mau, jadi gak mau mandi. Saya ini sama air dulu. Halo Bu. Ya. Terus apa lagi ya? Terus ada anak yang kayak aktif banget kayak anak saya ini nih Bu. Masya Allah pokoknya mah. Maksudnya kalau main sama temannya tuh usil, terus lagi kalau jadi kayak kalau main sama temannya itu Bu, main cubit, terus main apa lagi ya? Pokoknya suka nangisin anak orang aja kayak gitu Bu. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya kayak gitu aja. Tapi kalau masalah yang yang penyuluhan kayak gitu, anaknya alhamdulillah antusias. Kalau suruh nempel stiker juga pada semangat gitu. Apa lagi ya? Udah kayaknya. Cuma itu aja kayaknya. Kalau permasalahannya mah gimana gitu anak yang susah mandi. Jadi kalau mandi itu Bu nangis gimana sih? Jadi nggak mau mandi. Walaupun udah dibujuk-bujuk kayak gitu juga. Jadi mandinya maunya siang gitu. Kalau pagi-pagi jadi kalau sebelum mandi teh maunya makan dulu baru mandi kayak gitu. Boleh masukannya dari Bu Meli atau Bu Yusri? Silakan Bu Yusri. Apa Bu? Yang mana? Banyak banget bingung jadi. Yang anak kalau tadi kan soal yang anaknya suka yang anaknya suka usil tadi kan kita udah ya. Iya. Ya, yang anaknya suka usil itu sudah. Terus kemudian apalagi mandi ya? Ya mandi. Mandinya. Ya, mungkin kalau mandi, kalau misalnya anak itu tidak mau diajak mandi, ditanya aja gimana ya. Misalnya diajak,
kamu mau mandi jam berapa? Ya, kamu maunya mandinya jam berapa gitu. Terus dikasih tahu kalau jam segini kan kamu harus berangkat sekolah gitu ya. Kalau kamu tidak mandi kan bau. Jadi mungkin teman-teman tidak mau dekat sama kamu gitu. Jadi intinya ya anak-anak harus diberi pengertian begitu ya. Apa gunanya, manfaatnya mandi begitu. Terus kemudian ya kalau memang karena dingin sekali ya Ibu harus rebusin air gitu ya. Kalau dikasih agak anget gitu nanti kan anak mau gitu. Ya itu. Terus kemudian ya bisa juga misalnya mandi sama bermain gitu ya. Kalau anak saya, cucu saya ya aku kasih bebek-bebekan gitu. Nah, itu juga mau mandi gitu. Saya kira itu ya. Kira-kira menjawab pertanyaan enggak? Nah, saya ikut tambahin sedikit. Saya tambahin sedikit ya. Waktu itu ada satu anggota MK dulu ya. Jadi anaknya itu senang banget ngenyet tangan ya. Senang banget ngenyet tangan. Nah, akhirnya saya pura-pura ngambil kaca pembesar itu ya, kaca pembesar gitu kan. Terus begitu aku lihat, ada cacingnya, ada cacing, ada ulet gitu ya, ada cacing gitu. Terus anak itu kan lihat nggak ada gitu kan. Jadi dianya nggak kelihatan gitu. Nah, jadi kenapa? Karena tangan ini kotor gitu. Jadi, nah sejak saat itu dia begitu dia mau ngenyot gitu ya, dia membayangkan kalau itu ada cacingnya yang lagi jalan-jalan gitu. Nah, jadi mungkin itu juga bisa ya. Jadi kita kasih tahu sama anak kalau misalnya kotor gitu kan. Jadi kuman-kumannya itu gerak-gerak gitu loh kalau kotor gitu, karena nggak mandi. Jadi kalau mandi itu supaya kumannya itu tidak banyak, tidak ada kuman lah gitu, jadi bersih gitu ya. Gitu. Nah, sambil seperti kata Bu Yusri, kalau saya juga dulu gitu waktu anak masih kecil-kecil ya sama Bu Yusri, saya juga beliin dia bebek-bebek, beliin dia kapal-kapalan gitu ya. Jadi dia bisa sambil bermain, karena setiap anak itu di dalam dirinya pasti senangnya bermain gitu. Jadi bisa membawa dia kayak dia bermain, dia pasti lebih senang. Mungkin karena kepagian juga kali ya mandi gitu. Jadi kalau bisa ya pakai air hangat gitu. Makasih Bu Esa. Sama-sama Bu. Oke. Makasih atas masukannya. Oke, makasih Bu Esa. Dari Bu Diah mungkin, Bu mau dikonsultasikan Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bu Meli, terima kasih masukannya luar biasa. Juga selamat malam buat Bu Yusri dan narasumber ya, yang malam-malam ini kita sama-sama sharing punya masalah dengan anak-anak MP kita. Tapi alhamdulillah selama 1 minggu ini saya 4 ibu 5 anak ya, jadi 1 ibu punya anak 2. Masalahnya seperti pernah saya utarakan beberapa waktu yang lalu, memang salah satu anak ini makannya hanya telur aja, tapi alhamdulillah dalam 1 minggu ini sudah ada sih peningkatannya, sudah mulai berkurang, dan mungkin ibunya juga sudah mulai paham dengan apa yang mungkin kita sampaikan ya, sesuai dengan apa yang sudah diberikan arahan dari narasumber kita, Bu Meli, Bu Yusri, bagaimana caranya seperti yang kita ketahui 5 dimensi ya Bu ya, supaya bagaimana kita menerapkannya kepada ibu-ibu, dan ternyata adalah peningkatannya gitu loh. Mereka mau makan sayur walaupun hanya kuahnya aja, telurnya juga dicampur. Nah, ini kita hanya masalah-masalah makanan ya, pola makan ya, yang 5 anak yang saya tangani ini, yang saya dampingi ini. Masalah yang satu lagi itu seperti saya pernah sampaikan juga ya Bu ya, anak laki-laki yang
umur 3 tahun lebih gitu senang memain alat kelaminnya ini juga mungkin karena pengaruh apa sih, tapi sudah disampaikan juga sama Ibu ya, insya Allah sih mudah-mudahan ya, jadi mungkin bertahap lah ya Bu ya, tabel ya, jadi mungkin dengan bertahap kita akan cobalah pelan-pelan namanya anak-anak ya. Mungkin sementara itu dulu deh ya, selama 1 minggu ini pantauan saya, dan yang jelas sudah ada perubahan lah, peningkatan ya terhadap anak-anak ibu, terutama ibu-ibu ya yang bisa memberikan pemahaman terhadap anak-anaknya gitu. Barangkali sementara itu dulu Mbak Jia dan Bu Yusi dan Bu Meli, terima kasih masukannya luar biasa, ini menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Luar biasa Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Bu Farel ya, Bu Farel ya Bu. Ya, Bu Farel. Silahkan Bu. Bagaimana Bu pemantauan? Iya Bu Santi ya. Pemantauan anak selama 7 hari ini. Dipersilahkan. Ya. Nih, Farel. Ya 7 hari ini udah jarang minum SKM sih. Ya, Rel. Minumnya susu kotak, Bu. Terus makan sayur, makan buah, makan nasi juga udah mulai suka. Terus katanya bilang, Bu, stikernya kok nggak ada susunya lagi, Bu. Susunya kurang. Ya. Oh, susunya kurang ya? Iya. Terus sejauh ini Bu, gimana Bu Farelnya Bu? Udah bisa dibilangin, udah ngerti kalau misalkan lagi marah-marah, lagi ngambek? Nah, di TKI, Nenek. Tuh loh. Nah, ya. Nah, Farel masih suka marah, Kak. Ya udah lumayan kok Bu, udah mau ngerti kalau misalnya marah ya omongan berdua, kalau udah reda ya diem aja sih kalau taunya salah, kalau nggak salah ya tetap ngomel. Pinter ya jadi Farel ya. Oke. Berarti sejauh ini udah berubah ya Bu ya, yang tadinya ini sekarang udah diomongin, udah ngerti ya Bu ya. SKM-nya juga udah banyak berkurang sih. Katanya kalau mau minum SKM, aduh lupa kok Bu. Tadi minum SKM enggak? Enggak. Ini udah 7 hari enggak minum SKM Bu. Subhanallah. Ya, udah hebat banget ya. Farel cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa, Farel? Susu platat. Cita-citanya apa? Cita-cita mau jadi apa? Apa cita-cita ya? Hah? Jadi orang dhuwur, orang tinggi katanya. Oh, berarti mesti banyak makan ikan ya supaya bisa tinggi ya. Iya Bu, katanya juga mau jadi orang sukses gitu. Hebat. Wah, nanti boleh dipikirkan tuh yang stiker karakternya tuh loh Mbak Atika. Iya. Betul. Ya stikernya kurang Bu, katanya kalau makan buah mangga, terus saya bilang kasih aja jeruk loh. Saya kan makannya mangga Bu, bukan jeruk. Berarti pinter ya, nanti jadi anak sukses ya Farel. Terima kasih. Oke. Berarti bagus ya, semua berjalan dengan sangat bagus ya. Nah, selama ini kan mungkin belum pernah ada satu pelatihan yang ada pendampingannya. Kenapa kami itu sangat berharap ya supaya ibu-ibu kalau ketemu di lapangan itu apa yang harus kita lakukan. Nah, supaya nanti kalau next lagi ketemu problem yang sama kan sudah tahu bagaimana cara penyelesaiannya ya. Jadi nanti mamanya Farel juga udah bisa jadi penyuluh juga, bukan hanya buat Farel aja tetapi bisa ke sekitarnya. Karena kita perlu bergotong royong ya untuk merealisasikan yang namanya bonus demografi.
Oke, terima kasih banyak Mbak Atika. Terima kasih Mama Farel. Iya, terima kasih banyak kepada Ibu Meli, Bu Yusri, Bu Lina, Bu Diah, Bu Esa, Bu Mamai, Bu Megawati, Bu Wiwin, Bu Farel, dan Ibu Iah yang telah mengikuti sesi konsultasi pertama kita di minggu pertama ini, di 7 hari ini. Tetap jaga semangatnya, kita masih ada 14 hari agar berhasil sampai 21 hari. Ya, tetap jaga semangatnya. Kita juga bakal terus bisa konsultasi via grup, nanti Bu Meli, Bu Yusri akan terus memantau bareng-bareng gitu. Jangan sungkan untuk tanya langsung di grup atau secara personal ke saya juga boleh seperti itu. Ya, nanti setelah seminggu ini akan ada form baik untuk ibu kader maupun para ibu-ibu sekalian untuk mengisi bagaimana perkembangan anak selama 7 hari ini agar kita tahu nih parameter anak udah berubah belum, ibu sudah sabar belum nih menghadapi anak. Setelah sesi ini akan saya share formnya seperti itu. Kalau dari saya sudah cukup untuk sesi online konsultasi online kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama konsultasi online ini berlangsung. Sebelum berakhir, boleh kita foto bersama dulu, Bu, untuk sesi dokumentasi. Aku nggak buka ya. Oke, Bu Mamai boleh dibuka dulu. Aku nggak buka. Oke, siap ya. Ya, satu. Ya, Bu Wiwin boleh ikut foto bareng dulu. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Nah, dulu sekali lagi ya. Sebentar. Copy dulu. Oke, sekali lagi ya, Bu. 1, 2, 3. Oke, yes. Udah, terima kasih banyak sekali lagi kepada ibu-ibu sekalian. Sampai bertemu di sesi kedua online di hari Senin juga, kurang lebih tanggal 29 ya, Bu ya. Kalau dari saya cukup, mewakili Yayasan Nabi Prayasan Cendekia mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup ya, sebelum tutup ya. Itu kemarin Bu Herlani minta diisi nomor-nomornya itu bagus banget. Ayo coba diisi. Ayo. Bu Atika juga, Bu Yuli, Bu Lena, semua itu ini. Nomor MPC Bagus itu. banget. Nyoba, Jadi nanti baru tahu rahasianya apa ya. Ya, Bu. Jadi kemarin saya tuh baru gitu kan, setiap Sabtu Minggu ternyata ada itu, dan pas banget emang Sabtu kemarin itu saya di jalan, Bu. Jadinya aduh pengen ikut tapi nanti saya nggak fokus gitu kan. Ya nanti saya ingatkan juga ya untuk yang lain untuk agar ikut ya, Bu. Untuk setiap itu bagus banget. Jadi kita nanti tahu bagaimana energi itu bekerja nanti di situ. Ya. Oke, selamat malam. Kemarin soalnya sibuk ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Bu Yusri, terima kasih. Bu Meli. Ya, sama-sama Bu ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam.